warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafizara Kusumuning Tias dari kelas B23A dengan prodi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kali ini aku akan mempresentasikan bisnis model kanvas atau BMC, dan kita membawakan produk adalah hijab. Nah, untuk hijab kali ini aku memakai brand yaitu Zara Scraf. Kenapa Zara? Karena itu terinspirasi dari namaku, Nafisa Zahra. Jadi aku membuat brand sendiri atas nama Zara Scraf. Nah, perkembangan industri fashion muslim di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat muslim terhadap gaya berpakaian yang sesuai syariat namun tetap mengikuti tren modern. Salah satu produk fashion yang memiliki peminatan stabil adalah hijab. Hijab tidak hanya berfungsi sebagai penutup aurat, tapi juga telah menjadi sebagian orang itu sebagai kayak gaya hidup gitu. Zara Scraf dapat merancang dan mengembangkan bisnis hijab yang terarah, memahami kebutuhan pasar, serta menciptakan nilai produk yang kompetitif dan berkelanjutan. Nah, saya harap untuk brand saya ini yang Zara Scraf itu dapat bermanfaat bagi banyak orang dan dipakai oleh kalangan remaja terutamanya. Karena dari kami menyediakan motif-motif yang bagus, bahan yang bagus, berkualitas, serta harga yang sangat berkualitas serta kantong pelajar sekali. Nah, untuk yang pertama ini kita bahas adalah customer segment. Yang pertama itu adalah wanita muslim usia 15-35 tahun, kayak pelajar, mahasiswi, pekerja muda, atau ibu-ibu juga bisa. Nah, yang kedua adalah menyukai produk hijab yang nyaman, simpel, dan mudah dipadupadankan. Jadi di Zara Scraf ini kita menyediakan banyak warna yang bisa cocok untuk setiap outfit yang kalian punya. Nah, yang ketiga adalah aktif di media sosial dan mengikuti tren fashion. Jadi di Zara Scraf ini kita juga ada lewat biasanya TikTok, Shopee, Tokopedia, atau outlet online lainnya yang di media sosial kayak Instagram juga bisa. Nah, itu memudahkan kita untuk beli dan menjual produk-produk yang kita inginkan atau yang akan kita jual. Nah, yang keempat adalah konsumen yang terbiasa belanja online. Jadi dari kita sendiri itu lebih enak mempunyai customer yang suka belanja online. Karena apa? Karena mereka udah tahu teknik belanja online bagaimana. Kemudian dari online di kita juga gampang untuk menjualnya dan membelinya juga. Dan untuk tren zaman sekarang itu berbelanja online adalah hal yang simple dan yang paling sering digunakan oleh kebanyakan orang. Nah, kemudian kita bahas adalah value proposition. Nah, yang pertama adalah hijab berbahan berkualitas, adem, ringan, dan tidak gerah. Kebanyakan orang itu memilih hijab yang bisa kita nyaman dipakai. Kayak dari kualitasnya itu kayak ada bahannya adem, kemudian ringan, dan tidak gerah. Kebanyakan dari mereka pasti akan suka memakai hijab yang bahannya seperti itu. Kemudian adalah desainnya minimalis, elegan, dan cocok untuk berbagai aktivitas. Jadi di Zara Scraf ini kita menyediakan desain yang bagus, berkualitas, elegan, dan bisa cocok untuk semua aktivitas. Kemudian adalah nyaman digunakan seharian tanpa mengurangi penampilan stylish. Jadi kita tuh membuat produk yang bisa dipakai orang itu nyaman. Jadi nggak berpengaruh kayak hijab ini tuh khusus buat pergi-pergi gitu. Enggak, kita nggak menyediakan itu. Di kita itu menyediakannya kualitas produk yang bisa dipakai untuk setiap aktivitas. Kemudian harga terjangkau dengan kualitas yang terbaik. Nah, di Zara Scraf ini harga yang kami keluarkan adalah harga yang sangat terjangkau. Itu sangat kalau dibilang zaman sekarang adalah harga pelajar. Nah, kemudian adalah packaging menarik dan cocok untuk hadiah. Jadi di Zara Scraf ini kalian bisa mendapatkan packaging yang sangat menarik dan cocok untuk kalian buat kado atau hadiah-hadiah lainnya. Nah, selanjutnya kita bahas adalah channel. Nah, untuk berdagang zaman sekarang itu kita sangat penting ya kalau mempunyai channel. Yang biasanya orang sekarang pakai itu kan di sosial media. Jadi di sini saya sendiri memilih untuk kayak ada di Instagram, itu adalah konten produk, OOTD atau review dan promosi. Nah, di situ tuh kita bisa muat
di rilis IG atau di postingannya itu kayak konten produknya, atau kita OTD atau review barangnya dan promosi-promosi mungkin ke artis-artis gitu. Nah, kemudian adalah marketplace kayak Shopee, Tokopedia, itu untuk kemudahan transaksi. Seperti yang tadi saya bilang, orang biasanya itu sering berbelanja online dan lebih gampang dan mudah digunakan. Kemudian ada live selling dan endorsement influencer. Nah, biasanya kalau di Shopee itu atau di TikTok itu biasanya ada live. Jadi itu lebih memudahkan dari kita untuk menjual barang dan dari mereka untuk membeli barang, karena biasanya kalau yang dari live itu adalah kebanyakan harga yang diskon. Nah, kemudian adalah TikTok, itu adalah kayak upload tutorial, tips styling, dan live selling. Jadi kayak di TikTok itu kita memperlihatkan nih kepada pembeli untuk yang kita tuh stylingnya mau kayak gimana aja sih, tutorial pakai hijabnya gimana aja. Nah, itu tuh bener-bener berguna banget untuk kita sebagai penjual. Kemudian adalah WhatsApp bisnis untuk pelayanan langsung. Jadi bisa juga dari mereka kalau ingin berbelanja langsung tidak memakai Shopee atau Tokopedia, bisa melalui WhatsApp juga. Nah, yang selanjutnya yang kita bahas adalah customer relationship. Nah, kita sebagai penjual itu adalah harus melakukan kepada pembeli itu respon yang cepat, ramah, dan personal melalui chat. Nah, biasanya kita kalau beli sesuatu kepada orang, tapi kalau responnya lama kan jadinya males ya. Jadi kayak, ini orang net jualan gak sih? Kayak gitu kan. Kita tuh sebagai penjual harus berusaha mungkin untuk terlihat ramah agar menarik perhatian pembeli. Kemudian adalah promo menarik, itu kayak diskon, giveaway, atau bundling. Nah, diskon ini biasanya bakal kita sering keluarin nih kalau misalkan kita lagi live itu kan. Kemudian giveaway biasanya kalau lagi ada hari spesial. Dan kemudian adalah bundling, paket bundling gitu ya, untuk mempermudah kita sebagai penjual untuk menghabiskan produk, dan sebagai pembeli itu adalah sebagai keuntungan, karena dengan harga yang lebih murah itu bisa mendapatkan produk lebih dari satu. Kemudian adalah testimoni pelanggan sebagai bentuk kepercayaan. Nah, biasanya untuk memperkuat pembeli-pembeli lainnya, kita itu sebagai penjual itu minta kepada pembeli kayak, kalau nanti sudah dikirim, tolong upload responnya ya, atau tolong testimoninya ya gitu. Untuk apa? Untuk menarik perhatian pembeli-pembeli lainnya agar percaya bahwa produk kita itu adalah produk yang terbaik dan berkualitas. Kemudian adalah program loyalitas atau member atau point reward. Jadi biasanya tuh dipakai untuk orang yang suka berbelanja lebih dari 10 atau lebih dari 15. Itu biasanya dari kita penjual itu untuk menarik perhatian pembeli-pembeli, kita melakukan adalah member. Jadi kalau udah member mungkin nanti harganya bisa dikurangin, atau kalau ada member nanti kalau seandainya ada produk yang terbaru, si member ini bakal dapat pertama produk yang terbaru yang baru launching ini. Atau sebagai pembeli kalau udah masuk member itu nanti harganya bisa didiskon gitu. Selanjutnya adalah revenue stream. Nah, kita itu yang pertama adalah penjualan hijab satuan. Daripada bundling, mendingan kita menjual dalam hijab satuan. Karena apa? Karena ada beberapa orang yang berpikiran kayak kalau beli banyak itu takutnya kebanyakan. Jadi kita menyediakan juga penjualan hijab yang satuan. Kemudian adalah penjualan paket bundling. Nah, berbalik sama yang tadi, dari sekian banyak orang juga ada yang pengen paket yang bundling. Karena apa? Karena biasanya kalau paket bundling itu dia harganya lebih ekonomis, tapi dapat 2 barang gitu, atau lebih dari 2 barang. Nah, biasanya tuh orang-orang tuh lebih tertarik dengan seperti itu. Kemudian adalah penjualan melalui reseller atau dropshipper. Nah, dropshipper ini sendiri ini itu kayak ada orang beli di kita, tapi kita ini tidak mengirim barangnya secara langsung ke si orang yang beli itu, tapi kita ini hanya sebagai perantara kepada resellernya. Jadi kayak nanti dari resellernya itu ngirim barangnya itu langsung ke pembeli. Jadi kita kayak benar-benar cuma pure jualan aja. Nah, itu benar-benar sangat memudahkan kita sebagai penjual. Kemudian adalah pendapatan dari kolaborasi dengan influencer atau paid promote. Nah,
seperti kata saya tadi yang di awal, biasanya kalau untuk promosi di Instagram atau TikTok itu sangat-sangat penting untuk kita berkolaborasi dengan influencer. Karena apa? Karena influencer itu kan followersnya udah banyak ya, udah banyak orang tahu. Dan biasanya tuh gaya hidup mereka itu sangat sering dari kita yang mengikuti gaya hidup mereka, yang biasanya ngefans atau seneng ngeliat fashion yang influencer pakai, kita kan jadi kayak tertarik gitu ya. Jadi biasanya lebih memudahkan kita sebagai penjual itu untuk berkolaborasi dengan influencer karena keuntungannya juga sangat besar. Kemudian adalah penjualan produk edisi khusus atau limited edition. Bisa mungkin di bahannya itu kayak lebih bagus, lebih elegan, lebih berkualitas, atau kayak warnanya bener-bener sangat langka gitu. Itu bisa kita jual dan bisa menarik perhatian bagi emang yang orang suka koleksi hijab. Biasanya itu sangat-sangat tertarik kalau misalkan ada produk yang seperti itu. Nah, selanjutnya adalah K-level. Yang pertama adalah activities. Nah, yang sangat perlu kita lakukan adalah riset tren hijab dan kebutuhan pasar. Nah, itu tuh sangat penting banget untuk kita kayak bener-bener sebagai penjual itu harus riset tren hijab, kayak saat ini tuh tren hijab apa aja sih gitu, dan kebutuhan pasar tuh apa aja sih. Itu bener-bener sangat penting untuk kita sebagai penjual. Kemudian adalah desain dan pengembangan produk. Desain itu sangat penting, kayak tren sekarang tuh desainnya misalkan ada bintik-bintiknya gitu. Itu sangat penting untuk kita sebagai penjual juga. Kemudian selanjutnya adalah produksi hijab dengan kontrol kualitas. Nah, kualitas produk itu tuh sangat penting bagi pembeli. Kayak pembeli kan kebanyakan pasti pengennya itu tuh kualitas hijab yang bener-bener bagus dan nyaman dipakai gitu. Jadi kayak diri kita sebagai penjual itu juga harus memikir ke sana, kayak menjual produk itu harus kualitasnya yang bagus gitu agar menarik pembeli. Kemudian pembuatan konten promosi, pengelolaan pesanan dan pelayanan pelanggan, serta pengemasan dan pengiriman produk. Kemudian adalah partnership, itu adalah supplier bahan kain hijab. Kemudian adalah konversi atau penjahit, jasa ekspedisi, JNT, si cepat atau JNE. Kemudian influencer atau content creator. Nah, selanjutnya adalah resource, itu kayak supplier bahan hijab berkualitas, kemudian konveksi atau penjahit untuk produksi, brand kayak namanya, logonya, identitas visualnya, itu sangat penting bagi pembeli gitu. Dan biasanya mereka tuh sangat mementingkan kayak hijab yang ada brandnya, karena pasti mereka mikirnya hijab yang ada brandnya itu adalah hijab yang sangat-sangat berkualitas. Kemudian akun media sosial dan konten kreatif, kemudian modal usaha, terus ada tim kayak admin, konten kreator, packaging, dan shipping. Nah, selanjutnya adalah cost struktur. Yang pertama adalah biaya pembelian bahan baku, yang kedua adalah biaya produksi atau jahit dan finishing, yang ketiga adalah biaya packaging dan labeling, yang keempat adalah biaya pemasaran, iklan atau endorse, yang kelima adalah biaya operasional kayak gaji, listrik, internet, transportasi, dan lain-lain. Kemudian yang keenam adalah biaya pengiriman, subsidi ongkir. Nah, setelah 9 BMC tadi yang jelaskan, sekarang kita adalah melakukan analisis 3 blok yang kita pilih. Nah, yang saya pilih itu adalah yang pertama adalah value proposition. Nah, menjadi inti daya ditarik bisnis, Zeras Craft menawarkan hijab nyaman, desain minimalis, dan harga terjangkau. Nilai utama terletak pada kenyamanan, estetika, dan kepercayaan diri pengguna. Jadi yang paling penting bagi saya itu adalah benar-benar hijab yang sangat-sangat berkualitas, estetik, dan bahannya itu bagus. Karena biasanya pembeli itu, terutama mungkin saya sebagai yang suka koleksi hijab, itu tuh sangat mementingkan kualitas hijab yang bahannya tuh adem, lembut, dan gak gerah untuk dipakai. Itu sangat-sangat penting bagi saya untuk menaikkan value dari brand tersebut. Kemudian yang kedua adalah channel. Dipilih karena berpengaruh langsung pada jangkauan dan penjualan. Media sosial membangun ketertarikan dan kepercayaan, sementara marketplace mempermudah transaksi customer atau konsumen. Nah, bagi saya itu, kalau misalkan kita punya channel, itu juga sangat mudah bagi kita penjual dan pembeli. Karena apa? Nah,
Karena kalau misalkan kita itu bisa membangun ketertarikan dan kepercayaan pembeli, itu pasti banyak pembeli-pembeli lainnya yang juga mengikuti bakal beli di produk kita. Nah, sementara untuk marketplace itu tuh karena sekarang itu zamannya serba online, jadi lebih mempermudah kita untuk bisa pakai Shopee atau Shopify atau Tokopedia. Itu juga bisa mempermudah kita untuk transaksi ke konsumen. Jadi para pembeli itu mereka gampang untuk transaksi-transaksi karena untuk zaman sekarang ini adalah zaman online. Jadi kayak lebih mudah berbelanja online daripada berbelanja offline. Nah, kemudian selanjutnya adalah outline business plan. Nah, ini yang pertama kita bahas adalah executive summary. Zara Craft adalah usaha hijab dengan konsep minimalis dan nyaman. Target pasar utama adalah wanita muslim usia produktif yang aktif di media sosial. Tujuannya membangun brand hijab terpercaya, modern, dan disukai banyak orang. Kemudian selanjutnya adalah market plan. Nah, menggunakan konten promosi di Instagram dan di TikTok seperti untuk OOTD, tutorial, dan review, promo diskon, giveaway, dan paket bundling. Kolaborasi dengan influencer serta memanfaatkan marketplace untuk mempermudah transaksi dan meningkatkan kepercayaan kepada pelanggan. Nah, yang terakhir adalah operational plan, pengadaan bahan baku, kemudian produksi di konveksi, kemudian quality control, kemudian pengemasan, kemudian yang terakhir adalah pengiriman. Selanjutnya adalah sistem pre-order diterapkan untuk mengurangi resiko stok menumpuk dan menjaga efisiensi. Kemudian selanjutnya adalah financial plan, estimasi biaya awal. Yang pertama adalah produksi awal. Kita keluarkan sebesar 2 juta rupiah, kemudian biaya promosi itu sebesar 500 ribu rupiah, kemudian biaya packaging itu sebesar 500 ribu rupiah, kemudian biaya operasional adalah 1 juta rupiah. Total modal awalnya adalah 4 juta rupiah. Nah, pendapatan dari penjualan hijab itu yang kita keluarkan jika barang tersebut itu kisaran dengan harga 35.000 sampai 50.000 per pieces, dan terutama juga include kepada paket bundling. Nah, dengan pengelolaan yang tepat, saya yakin bisnis itu dapat berpotensi menghasilkan keuntungan yang stabil dan berkembang sangat pesat. Nah, ini adalah logo atau gambar dari brand saya sendiri, Zara Craft. Lebih dari sekedar hijab, Zara Craft hadir untuk menemani setiap langkahmu dengan nyaman, simple, dan penuh percaya diri. Sekian dari saya, penjelasan mengenai produk yang saya ingin jual atau yang ingin saya produksikan, yaitu Zara Craft. Semoga penyampaian saya tadi itu bisa bermanfaat bagi kalian semua yang mendengarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're